Mazmur 6, doa dalam pergumulan. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Amin. Ayat 6, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhi, menjauhlah daripadaku. Kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengarkan tangisku. Tuhan telah mendengarkan permohonanku. Tuhan menerima doaku. Amin. Semua musuhmu, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Pasal 7 ayat 1, Allah Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku. Amin. Aku ya, ya ampun. Oke. Ayat berapa sekarang kok saya ketinggalan? Gak ada Tujuh. ketujuh. Ayat Ayat Lima, 5. lima. Ayat 5. Tingkat ada kekurangan. ayat 7 ayat 5. Oh ya, betul. Iya, baik. Ayat Mazmur. ayat 5, Hai. Mazmur 7 ayat 5. Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Sela. 7. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. 8. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. 9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Amin. Sofi 10. Ayat 11, 10. 10. 10. 10 ya. Biarlah terakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang besar. Engkau menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. 11, perisai bagiku adalah Allah yang menyembuhkan orang-orang yang tulus hati, dan Allah yang murka setiap saat. Tidak ia mengasuh pedang, mengasah pedang, meletup surnya dari dan membidik. 14, terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Amin. 10. Eh, Kalau 15. nomor 10 kan? 15, Bu. Oh, sorry. 15. Aduh, pikiran nggak kacau nih. 15. Sesungguhnya orang itu hamil kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. 16. Ia membuat lubang dan menggalinya. Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. 17. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya
dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasyhur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ayat 8 ayat 1. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Amin. 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. 4. Jika melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? 6. Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin. Ayat 8. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. 9. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. 10. Ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Pasal 9. Allah pelindung orang-orang saleh. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mut Laben Mazmur Daud. 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin. Cornelia. Oh ya maaf. 3. Mazmur 9 ayat 3, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. 7. Musuh telah harus habis binasa, menjadi timbunan paling puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Amin. Ayat 8. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. 9. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Pasal yang ke-13, sebab dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Ayat 14, kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Ayat 15, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Ayat 16, bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangkannya sendiri. Ayat yang ke-17, Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon, Selah. Amin. Rambo.
Rambu ayat 18. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Ayat 19, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Ayat 20, bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Ayat 21, biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Selah. Ayat ke-10, pasal ke-10, ayat 1, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan. Amin. Mbak Tere. Mbak Teresia. Mbak Teresia, nggak baca kayaknya ini. Tere, salam. Selanjutnya ke Bu Angela aja, Bu Rahayu. Oke. Mazmur 10 ayat 2. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. 3. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. 4. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. 5. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ayat 6. Ia berkata ke dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Amin. Ayat 7. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. 8. Ia duduk menghadang di kubu-kubu. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. 9. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. 10. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. 11. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Amin. Ayat 12, bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. 13, mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. 14, engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. 15, patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntunlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. 16, Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Amin. Kak Evi Clara, kalian mau ikut baca. Mazmur 10 ayat berapa, Juli? 17. 5 ayat. Mazmur 10 ayat 17. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Mazmur 11 ayat 1. Tuhan tempat perlindungan untuk memimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Ayat 2, sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap.
Ayat 3, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Amin. Kak Lois, Kak Louis katanya nyimak, Bu. oke. Amsal 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-ngamati syarat matanya, menguji anak-anak manusia. 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. 6. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Pasal 12, doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Amin. Ayat 2. Bu Marina. Kedua, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Amin. Ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Pasal 12 ayat 1, doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Amin. Ayat yang ketiga. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? 4. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. 5. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. 6a. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. 6b. Aku mau menyanyikan untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Kekebalan manusia pasal 14 untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. 2. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. 3. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 4. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. 5. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Amin. Ayat 6. Kami dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. 7. Datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Pasal 15 ayat 1 Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh
menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus. Dua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Tiga, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya dan tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Amin. Mazmur 15 ayat 4. Yang memandang hina orang yang patut direndahkan, tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. 5. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan tuh Joli. Mikirnya. Tetap ya, udah. Oke. Oke.
Silakan Ibu-ibu yang mendapatkan terima dari Mazmur 10 6 sampai 15. Silakan. Ya, saya Oke. Bu Christine, Bu Bu Christine. Christine. Silakan Bu Christine yang angkat Iya, tangan. iya. Suaraku kedengeran gak ya? Suaraku kedengeran. Ya. Kedengaran. Ya, Tadi kedengaran ayat Bu. 6 sampai 15 ya. Aku lihatnya pasal 7 ayat 15. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan dan ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Yang saya lihat ini sama dengan Ayub 15 ayat 35 ya. Sorry ya, saya mundur jadinya. Ayat 15 ayat 35 tulisannya gini. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan. Dan tipu daya dikandung hati mereka. Yang saya apa namanya? Yang saya dapat ini eh, Tuhan hakim yang adil, tapi yang Tuhan lihat tadi kan dibilang Tuhan lihat dari surga ya. Ayat yang ke-9 kalau nggak salah. Tuhan lihat dari tempat tinggi. Ayat yang ke dari jadi Tuhan melihat semua yang ada di bumi. Lalu ini yang kelihatan kok sama dengan keadaan di Ayub. Tapi saya nggak tahu nih, mesti nanti tanya Pak Tim ya. Soalnya ini yang dimaksudkan menghamilkan kejahatan dan mengandung kelaliman. Kalau yang di Ayub menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan. Artinya bahasanya mungkin bahasa yang nggak lazim, artinya dengan perumpamaan. Tapi artinya banyak orang jahat yang kenapa diumumkannya seperti apakah ini kejahatan kaum perempuan maksudnya karena istilahnya hamil dan mengandung itu ya. Saya simpan aja nih minta tolong nanti ditanya sama Pak Tim ya Bu Joli ya. Halo, kedengaran gak ya? Ya, Halo. kedengaran Bu. Kedengeran. PR Bu Joli. PR buat Bu Iya. Joli. Aku cuma jadiin PR aja ya. Soalnya aku juga mau nanya apakah ini yang jahat perempuan ya. Apakah ada lagi Bu Christine? Sementara itu dulu ya Bu ya. Oke, makasih Bu Christine. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu-ibu yang lain. Ya, saya Bu. Sebenarnya Oke, silakan. semua ini luar biasa ya. Saya suka semua kalau Mazmur ini. Tetapi apa namanya? Yang apa ya? Mazmur 6 ini adalah yang saya tidak pernah lupakan gitu ya. Jadi saya mau flashback dulu kisah saya ya bahwa eh, saya pernah berkantor di satu tempat gitu ya. Dan saya pernah diboikot gitu ya, diboikot oleh staff-staffnya gitu. Nah, itu alasannya kenapa. Jadi gini, di kantor itu saya orang Batak dan kebetulan beberapa staffnya lain itu non-Batak. Jadi apa dari suku yang lain gitu ya. Jadi karakternya agak berbeda. Saya cenderung keras, to the point dengan gaya saya. Jadi waktu itu memang dan secara posisi juga usia saya relatif masih muda, tapi dikasih yang posisi di atas gitu ya. Jadi membawahi beberapa dan mereka rata-rata usianya senior seperti itu. Nah, dengan posisi yang relatif muda dan saya orang Batak itu ya ternyata menimbulkan pergolakan gitu. Nah, jadi intinya saya diboykot gitu ya, diboykot dan itu caranya begini, mereka staff-staff itu berusaha tidak berkomunikasi dengan saya. Jadi saya itu dibuat sendiri gitu ya. Jadi saya merasa sangat tidak nyaman setiap ke kantor. Jadi, nah pada saat saya merasa tidak nyaman itulah eh,
saya membaca Mazmur 6 ini. Saya pulang itu seperti saya mengadu kepada Tuhan, saya menangis gitu ya dengan apa yang saya hadapi. Ya ini persis Mazmur 6 ayat 3 ini. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, marah, kesal, itu pasti gitu, tulang-tulang kita tuh gemetar. Jadi jiwa kita itu eh, sakit, terkejut gitu loh. Karena tidak tahu ya, dengan apa yang diperbuat oleh teman-teman itu begitu menyakitkan saya saat itu gitu. Dan saya juga tidak tahu sebenarnya saya salah apa. Apakah karena memang saya terlalu bicara to the point, sementara mungkin saya usia yang masih masih apa ya, masih muda itu kan belum dewasa. Begitulah pikiran saya ya, cara berpikirnya seperti itu. Sementara saya harus berhadapan dengan orang-orang yang usianya lebih senior dengan budaya yang lebih mungkin apa ya, lembut seperti itu ya. Nah, jadi benturan-benturan itu terjadi tapi saya tidak menyadari gitu ya bahwa ada maksud di balik itu semua. Jadi ketika mengalami itu terus terang badan saya itu yang sudah kurus ini makin menciut seperti itu ya, makin kurus karena saya stres dengan kondisi yang terjadi. Dan ini terjadi ya, jadi saya mendapatkan ini ketika itu. Ya, jadi eh, tetapi pada akhirnya memang saya keluar karena saya merasa saya sudah tidak nyaman. Tetapi yang terjadi kemudian adalah beberapa bulan kemudian kantor itu mengalami restrukturisasi ya. Jadi orang-orang yang dulu berusaha menggulingkan saya itu justru dirumahkan. Kemudian saya dipanggil lagi untuk kembali berkarya ya di kantor itu gitu. Untuk kembali datang ke kantor itu untuk memegang lagi satu posisi seperti itu. Sementara orang-orang yang berusaha menjatuhkan saya itu justru dirumahkan gitu. Nah, saya melihat bahwa luar biasa ya apa Mazmur 6 ini. Karena apa? Di ayat 10 ya. Tuhan telah mendengar permohonanku. Nah, jadi dari 9 yang bagian B. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan telah menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Dan itu terjadi ibu-ibu ya. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan saat itu, mungkin karena tidak ada komunikasi saja sebenarnya. Kemudian terjadi hal itu. Saya itu hanya bisa datang pada Tuhan, ya menjerit-jerit, marah gitu ya dengan orang itu, tapi ya itulah ini semua yang terjadi dengan saya. Tetapi kemudian ketika orang yang menjatuhkan saya itu dirumahkan dan saya kemudian ditarik lagi ke kantor itu tuh mereka tuh kayak malu gitu loh. Mereka malu ya, terkejut. Loh kok si Joli bisa ditarik lagi padahal dia sudah selesai. Maksud saya sudah resign karena saya sudah nggak mau kembali ke situ. Tetapi itulah dia ya, rencana Tuhan itu memang kadang-kadang di luar nalar manusia. Saya dipanggil kembali, mereka yang dirumahkan itu malu gitu ya, malu ketemu saya. Karena eh, ya kita semua tahu gitu ya, itu adalah trik-trik menjatuhkan saya. Tapi kemudian saya diselamatkan gitu. Dan saya percaya gitu ya, inilah pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi Tuhan menerima, mendengar permohonan saya dan Tuhan menerima doa saya. Itu aja Bu Cornelia, Bu Rahayu ya, Oke, rema ya, saya ya. terima kasih Dan Bu itu Jolly Anas. terjadi sampai saat ini ya. Saat ini pun saya mengalami satu permasalahan, satu pergumulan gitu ya, tapi dalam bentuk yang berbeda gitu. Dan saya terus terus ini terjadi gitu dan saya percaya gitu ya. Sepanjang saya tahu bahwa saya tidak menyakiti orang lain ya, tidak membuat dia menderita, tidak membuat dia sengsara, saya percaya gitu ya. Tuhan pasti menerima doa saya. Yang menjadi musuh itulah yang akan mendapat malu. Itu aja Bu Rahayu, terima kasih. Yes, amin. Ya, saat kita dizolimi, saat kita dianiaya atau disingkirkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, apalagi kita yang mengejar Tuhan, mengalami sesuatu yang ilahi dari Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Pasti Tuhan akan bertindak. Tuhan akan membela anaknya yang bersaru-saru mencari wajahnya, mengejar hadiratnya.
Tuhan tidak akan membiarkan mempermalukan anaknya diolah-olah oleh orang fasik. Tuhan pasti akan membela orang yang benar. Karena air mata kita ditampung di kirbat Tuhan. Tuhan melihat air mata kita, Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, silakan ibu-ibu yang lain. Bu Titi. Saya nggak beda jauh sama Bu Joli sih, makanya tadi saya manggut-manggut. Tapi saya dapatnya dari yang Mazmur 9 sih. Sebenarnya sama aja ya. Di sini di ayat 5, sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Waktu saya ngalamin posisi yang difitnah itu, kalau Bu Joli kan dibiarkan, dicuekin. Kalau saya benar-benar nusuk dari belakang tuh benar-benar nusuk dari belakang gitu. Tapi ya, saya waktu itu hanya berpikir begini, Tuhan, saya datang ke sini dengan doa, melalui doa. Saya ditempatkan di sini juga karena doa gitu. Masa saya harus mundur hanya gara-gara ini? Sempat waktu itu saya bilang, udahlah saya udahan aja gitu, nggak usah di sini. Tuh masih ada sekolah lain yang mau nampung gitu kan. Cuma suami saya bilang gini, jangan mah, kalau mama keluar, itu artinya mama benar, sesuai dengan apa yang mereka katakan gitu. Ya udahlah, akhirnya secara manusia tuh kan gimana ya Bu ya, orang yang namanya gak enak gitu kan. Tapi sudahlah saya akhirnya membuat muka tuh agak sedikit biasalah. Datang saya lebih pagi daripada teman-teman saya yang lain. Pertama ketemu, ya gimana gitu ya nggak enak gitu. Tapi akhirnya saya bilang gini, Tuhan, Tuhan yang ngebela saya gitu. Saya saya ada di posisi benar dan saya tuh tidak melakukan seperti apa yang mereka tuduhkan. Dan benar, akhirnya pembelaan itu dari Tuhan gitu kan. Jadi sebab engkau membela perkaraku tuh betul. Tuhan membela perkara kita, Tuhan membela hak kita. Orang yang memfitnah malah akhirnya terpental gitu. Dan bukan hanya terpental, diberi sakit yang aneh gitu. Saya juga mikir, loh kok kenapa bisa sampai ke situ? Itu kan bukannya kalau yang, sorry ya saya sebut, hidrosefalus itu kan bukannya menimpanya ke anak kecil gitu kan. Kok kenapa orang yang udah dewasa bisa kena hidrosefalus gitu kan. Itu. Terus saya highlight juga di ayat yang ke-9-nya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nah, ini mungkin bukan untuk satu masalah ya, bukan untuk masalah saya, tapi untuk dunia gitu kan. Kalau misalnya kita dengar sekarang di tahun 2025 itu akan ada banyak gonjang-ganjing yang ya secara mungkin beberapa kasus menakutkan. Tapi dikatakan di sini dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan, mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Yang saya percayai hanya satu, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan. Jadi Tuhan tuh jadi tempat perlindungan. Ngapain kita mesti takut kalau kita ada di dalam satu tempat yang memang Tuhanlah yang jadi pelindung kita gitu. Oke lah orang lain kiri kanan boleh kasak kusuk gitu dan sebagainya, apalagi dengan pajak 12% ya, mungkin Bu Joli lebih lebih paham, atau di sini ibu-ibu yang kenal perpajakan lebih paham, tapi kita tahu bahwa kita itu ada di dalam tempat perlindungan Tuhan. Sampai saya bilang, saya bayangin gini, ada satu kubah, kita ada di dalam situ dan Tuhan yang menjadi pelindung kita. Pada waktu apa di sini, pada waktu kesesakan, kalau misalnya Tuhan melindungi kita pada waktu enjoy enjoy aja, yang kadang-kadang kita menyepelekan, nggak butuh gitu kan. Justru di sini pada waktu kesesakan Tuhan yang menjadi pelindung kita. Saya bilang terima kasih Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita diperhadapkan kepada masalah demi masalah, tapi ketika kita tahu siapa yang membela kita, ya udah luar biasa. Tadi pagi nih saya mau kesaksian sedikit. Tadi pagi tuh, sampai tadi pagi itu saya masih dengan anak saya tuh kan, kalau perkuliahan tuh kan ada mata kuliah yang harus di-approve sama si dosen wali kan. Nah biasanya itu tuh langsung di-approve. Nah anak saya bilang, Mama dosen walinya lagi kuliah ke Turki. Olah, suami saya sampai bilang, ke Turki itu bisa 2 bulan, sementara perkuliahan harus mulai Senin. Saya akhirnya ambil otoritas, ambil posisi otoritas. Saya bilang, saya punya Tuhan yang besar, Tuhan saya lebih besar daripada dosen. Dosen itu hanya manusia biasa, dan saya tahu Tuhan saya mampu membuat dosen itu digerakkan Tuhan untuk nge-approve gitu kan, untuk nge-approve itu. Dan saya tahu Tuhan, saya mau. Saya bilang, saya mau hari ini approval itu terjadi gitu. Tadi sebelum saya PTM, akhirnya anak saya langsung klik gitu kan. Muncul tuh IRS. Mah udah di approve
Oke, jadi 24 SKS. Saya bilang, Tuhanku adalah Tuhan yang besar. Mungkin kecil gitu. Itu hal kecil. Saya bilang, Tuhan, aku tahu hal kecil pun aku minta sama Tuhan gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, saya bilang, iya Tuhan, itu perlindungan. Mungkin secara manusia 2 bulan. Harus nunggu 2 bulan. Anakku gimana kuliahnya? Ini kan sementara 2 bulan lebaran gitu kan. Jadi saya bilang, Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Jadi benar ya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan, hal kecil sekalipun menurut mungkin bagi Tuhan, nah itu mah ese-ese. Tapi ketika seorang anak kecil datang sama Tuhan, dia datang dengan apa sih segala keluh kesahnya, ya bapaknya juga pasti akan apa melakukan sesuatu seperti yang dimintakan. Mungkin Tuhan di surga senyum aja si Dede yang gini aja minta sama aku, tapi ya itulah saya punya iman yang seperti itu dan saya percaya Tuhanku adalah Tuhan yang besar gitu. Pas tadi bilang, saya tahu nggak mama tadi doa gini gini gini, saya ngomong ke anak saya, si mama luar biasa. Aku aja nggak kepikir doa seperti itu. Ya jadi saya bilang, ya saya percaya sih. Ini yang Mazmur 9 ayat 9 sama 10 itu kejadian sama saya. Thank you. Makasih nih, Bu Ayu. Amin. Dahsyat, luar biasa. Ya Tuhan kita ajaib ya. Kita sudah diberi kuasa, perkataan. Setiap tindakan kita disertai dengan kuasa Tuhan. Karena Tuhan memerintah. Berkatakanlah semua dengan isi bumi ini. Kau bisa menciptakan. Kita bisa menciptakan segala sesuatu. Baik menarik tubuh jiwa roh yang hilang, yang tidak tahu Tuhan. Kita bisa tarik tubuh jiwa mereka untuk datang kepada Tuhan. Bukan untuk kepentingan untuk kita, tetapi untuk kepentingan Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bu Titi, sangat luar biasa ya. Menginspirasi Ibu Joli juga supaya kita mempergunakan kuasa otoritas itu kepada orang-orang yang jauh dan kita panggil mereka dengan kuasa ya. Amin. Silakan ibu-ibu yang lain. Bu Mensi, Bu Sofi, Kak Marina, Kak Dewi, Bu Angelika, Bu Eti, Bu Erna. Silakan. Ayo. Oke, silakan Bu Dewi. Saya di Mazmur 6, 5 dan 6 sih sebenarnya ya. Ini adalah ayat yang saya anggap setelah proses yang aku lewati, saya anggap adalah doa penganut saya. Dan ini saya pernah lakuin, saya baca setiap malam. Jam 12 malam saya baca ini firman 2 pasal ini setiap malam selama 2 bulan. Saya dapat ayat ini bukan dari hamba Tuhan ya. Jadi saya dulu tuh pada saya kepada pergi ke seseorang. Tapi saya pergi kena itu dan dia bukannya jadi alternatif kayak seperti dukun gitu ya, kata orang pintar gitu kan dulu. Tapi saya pergi ke sana itu dia bukannya seperti dukun gitu nih apa gitu. Bila saya tuh baca Mazmur 5 dan 6 gitu. Terus apa sih orang pintar ngomongnya itu gitu kan. Udah kita pun dari sana itu terus terngiang-ngiang di telinga dan saya nggak langsung lakuin itu. Nah kemudian pulang ke rumah itu apalagi bangun jam 12 malam itu ini udah pasti susah lah ya, udah pasti tidur lelap. Nah kemudian saya coba akhirnya pas ketemu dan pelayanan mesbah doa pagi dari gereja Sion Philadelphia itu jam 5 sampai jam 7 pagi itu di situ firman Tuhan beliau sampaikan itu pendeta Bisron Marpaung, dia itu setiap hari itu 1 pasal dibahas. Jadi udah selesai tuh dari Kejadian sampai Wahyu, udah selesai selama 4 tahun. Itu saya ikutin dan kemudian itu baru-barulah saya masuk. Kemudian saya setelah dengar firman yang diajarkan beliau, saya ingat Mazmur 5 dan 6 ini. Tapi saya orang itu saya tidak ingat, wajahnya pun saya udah nggak ingat. Kemudian aku berpikir mungkin dari Tuhan, gitu kan.
Saya belum tahu namanya dua peperangan, belum tahu saya. Tapi saya mulai mencoba membaca ini tiap malam. Jam 12 malam atau lewat 5 menit itu saya bangun dengan mata masih ngantuk sebenarnya, tapi saya baca masih biasa gitu. Kemudian saya ulang lagi. Itu benar-benar terjadi seperti yang pasal 6 ini. Setiap malam saya menggenangi tempat tidurku, itu terjadi. Jadi sejak itu aku praktekkan itu selama 2 bulan. Nah, terus dengan melakukan itu setiap malam, benar Tuhan tolong. Proses-proses yang saya lewati itu ada aja Tuhan kasih jalan keluar. Terus, nah kemarin itu kan ada pengajaran dari Pak Prapto mengenai jam-jam tidur itu ya, dari jam 12 sampai jam 3 itu adalah doa peperangan. Jam 3 sampai jam 6 itu adalah doa berkat. Tuhan membagi berkat. Tuhan membagi berkat. Nah itu kan, jadi nah pas pengajaran Pak Prapto itu saya ingat ini ayat. Jadi aku anggap ini adalah doa peperangan buat waktu itu. Kalau dibaca benar-benar itu air mata, jangan ditanya deh. Jadi buat teman-teman ibu-ibu yang ada pergumulan mau sakit penyakit apapun itu, coba pasal 5 dan 6 ini. Tapi sungguh-sungguh. Dan kita ingat aja pengajaran dari Pak Prapto itu jam 1 sampai jam 3 itu peperangan. Nah, aku menganggap ini adalah doa peperangan untukku. Dan ada jalan yang dikasih Tuhan. Itu nggak nyangka aja. Pokoknya, iya ya. Dan tapi saat itu aku nggak tahu ini udah baru setelah pengajaran dari Pak Prapto itulah aku baru nyadar bahwa yang aku alami, yang aku lewati itu, ya ini jawaban dari doa yang ini nih. Gitu. Jadi ini nggak pernah lupa ini di saya ini 5 dan 6 ini semua ini saya garis bawah, saya kasih warna ini ayat-ayat ini karena ini benar-benar doa yang buat saya itu awal dari saya mulai kenal yang namanya doa peperangan, mulai kenal pengajaran firman itu dari Sion Philadelphia, semuanya lah di sini awalnya semua. Kemudian Tuhan perkenal hamba-hamba Tuhan, ini semuanya itu 2021. Jadi saya nggak pernah lupa ini, dan saya membagi ini supaya kita ibu-ibu di sini semua atau yang mungkin akan nonton ulang boleh ini dipraktekkan, luar biasa. Ibu-ibu itu yang saya boleh saksikan. Makasih. Oke, terima kasih. Ya, firman itu bisa menjadi daging kita, sesuatu apapun proses yang kita hadapi. Saat kita membaca firman, ada satu ayat yang menjadi rema dan menjadi daging kita, dan kita terus terngiang-ngiang dengan firman itu, pasti Tuhan akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Karena firman itu adalah daging kita, kehidupan kita, nafas kita. Jadi, ya emang sih kita harus ngambil komitmen. Ya, aku harus ngambil komitmen Tuhan. Tidak hanya di jam 12 malam, jam 3 pagi atau ya itu memang doa peperangan, tetapi komitmen kita sama Tuhan, keintiman kita sama Tuhan bagaimana? Keseharian kita, kepribadian kita, perjalanan kita sama Tuhan, apakah bolong-bolong, apakah kita punya keintiman, pujian, penyembahan dengan Tuhan, menyenangkan, menyukakan Tuhan, atau saat kita hidup di dunia ini menggerutu dengan proses yang Tuhan berikan atau mengucap syukur. Tuhan melihat itu semua. Oke, saya mau kesaksian sedikit ya, yang saya dapat di ini ya. Saya potong dulu ya ibu-ibu, maaf. Saya yang dapat ini di pasal 8 itu ya, manusia hina sebagai makhluk mulia. Itu sangat luar biasa ya. Kita tuh apa tuh di mata Tuhan? Kita tuh hanya sebatang kayak keset yang diinjak gitu ya, pembalut yang berdarah, tetapi kita diputihkan oleh darah Yesus. Daud menganukan hidupnya dirinya, aku ini manusia hina Tuhan, tetapi Tuhan mempermuliakan. Jadi bagaimana kita membalas cinta kasih Tuhan dengan hidup kita sudah dimuliakan Tuhan. Saat kita mengambil komitmen dengan ya
Aku dedikasikan hidupku kepada Tuhan. Supaya hidupku dipermuliakan. Walaupun manusia mengolok-ngolok, walaupun manusia menyindir, aku tidak peduli. Pembelaanku hanya Tuhan. Aku tidak mau membela diri. Pembelaanku Tuhan. Tuhanku berserta kepadaku. Aku tidak ingin melihat masalah. Yang aku pandang hanyalah Tuhan. Karena aku mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Pembelaanku walaupun manusia belum mengenal Tuhan dan aku dikira orang kolot, orang yang tidak mau mengejar sesuatu. Harta di dunia itu seberapa toh? Harta yang kita punya hanyalah Yesus, jalan dan kebenaran. Harta di dunia ini kita datang tidak membawa apa-apa, pulang juga tidak membawa apa-apa. Walaupun hidupku kayak gini, aku percaya saat aku mengejar Tuhan, hidupku dipermuliakan Tuhan. Walaupun orang tuaku, saudara-saudaraku menghina, mencibir, aku tidak peduli. Tetapi aku dipermuliakan Tuhan. Hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan melihat dari surga apa yang kita perbuat. Jadi saat kita Allah oleh manusia, dinyinyiri sama manusia, janganlah takut. Kita lebih dari pemenang. Tuhan kita lebih besar. Roh kita lebih besar dibanding roh dunia ini. Itu yang saya dapat Ibu-Ibu. Jadi jangan takut dengan keadaan situasi gonjang-ganjing di tahun 2025. Jangan takut. Pembelaan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan itu dahsyat. Yang saya dapat itu. Oke, silakan Ibu-Ibu. Salam Bu Ayu, mungkin saya tambahkan sedikit. Bu Ayu, saya dapat di Mazmur 11 ayat 4. Saya bacakan ya. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi yang saya dapat Bu Ayu ya, memang Tuhan itu ya memang benar-benar ada di sorga ya. Dia berada di takhta yang kudus, di tempat yang mulia, yang abadi. Tapi dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya setiap saat dia mengamat-amati. Dan di sini dikatakan sorot matanya menguji anak-anak manusia. Yang saya dapat di sini Bu Ayu, memang Tuhan itu sangat luar biasa. Dia pelindung kita yang ajaib. Allah yang berkuasa, Allah yang selalu senantiasa ada bersama kita. Makanya kenapa kita diberkati setiap saat, kenapa kita dilindungi setiap saat. Karena dengan kita terus berjalan bersama dia, terus hubungan intim dengan dia, membaca firman, merenungkan. Kita lihat dari contoh Ayub, Daud, ya kan? Mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun banyak ujian, tantangan, cobaan, apapun yang mereka alami, mereka tetap tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan mereka gitu. Walaupun ada orang membuli atau membenci atau apapun, kembalilah ke Tuhan gitu loh. Karena segala sesuatu di dunia ini kan sia-sia menurut ada di pengkhotbah ya Bu Ayu. Jadi dengan saya membaca ini dengan kita membaca di ayat ini juga saya diingatkan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun goncangan apapun itu, Tuhan melihat itu, tergantung kitanya bagaimana kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan gitu kan. Apapun sedetik, waktu, jam, atau tahun, hari, kita tetap mengandalkan Tuhan dari dalam segala hal gitu. Dan ini juga saya diingatkan, dengan ayat ini juga saya, ya Tuhan ampuni saya, kadang-kadang saya melupakan, maksudnya melupakan itu bukan tidak membaca firman gitu kan. Kadang-kadang berusaha untuk mencoba membawa kekuatan saya sendiri gitu. Kadang-kadang saya coba, tapi itu gagal. Makanya dikatakan siapa yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan kan seperti itu. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita kadang-kadang melupakan ya dalam segala aktivitas kita masing-masing. Setiap hari kadang lupa ini, lupa itu. Lalu saya mau bersaksi sedikit Bu Ayu. Pernah ya saya
eh, nyebrang kan, nyebrang jalan itu, jalannya itu memang benar-benar macet dan orang-orangnya larinya kencang banget karena mungkin karena pulang kerja kan jam 5 sore itu. Terus saya lama sekali, saya mau maju takut, mundur takut juga karena ada di belakang saya. Terus tiba-tiba kayak saya ingat, oh Tuhan, langsung kayak dalam hati saya bilang gini, ah, berdoa gitu kan. Terus saya bilang Tuhan, tapi saya bukan tutup mata sih. Terus saya bilang Tuhan, berikan saya ini apa namanya, tolong saya Tuhan untuk saya berang gitu. Renggangkan orang-orang yang pelan, bikin orang pelan bisa nyebrang karena sudah tiga saya takut karena orang larinya kencang. Tapi itulah salah satu caranya tiba-tiba dari sana macet banget. Tapi tiba-tiba ada bapak-bapak yang angkat tangannya ke saya. Maju-maju gitu kan. Oh saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Gitu kan. Jadi saya juga belajar dari sekecil apapun. Tuhan pasti akan menolong kita. Asalkan kita, dia melihat sih seperti ayat ini katakan. Dia melihat kita, mengamat-amat kita. Bagaimana caranya kita mendekat dengan dia atau bagaimana cara kita minta tolong kepadanya yaitu dengan berdoa, minta perlindungan gitu kan, pertolongan gitu. Seperti itu hal kecil itu pun tadinya saya lupa kalau memang ada Tuhan ada di situ gitu loh. Jadi dari situ saya belajar secara pribadi bahwa segala sesuatu Tuhan tahu, Tuhan melihat dan belajar untuk mengandalkan Dia gitu. Itu aja Bu Ayu, terima kasih. Oke, makasih Bu Mensi. Ya, Tuhan ada di mana-mana ya. Tuhan tidak melihat ruang dan waktu. Oke, Bu Christine, silakan. Masih di unmute, Bu. Oh ya udah. Aku hanya mau mengatakan Raja Daud hebat sekali gitu. Karena semua pergumulan kita di dunia ini dia nyanyikan dalam puji-pujian. Dan itu semua bisa menguatkan kita, bisa kita belajar dari nyanyiannya Mazmur yang Raja Daud tulis dari awal sampai akhir. Ini yang paling panjang ya Mazmur ya. Dan itu semua pergumulan kita yang sekarang, di dunia yang sekarang, ini Raja Daud tulis sebelum Yesus lahir. Tapi semua itu bisa jadi nyata ya. Ya kita juga mungkin mengucap syukur karena Tuhan berkenan sehingga firman-Nya bisa seperti digenapi ya. Apa saja, walaupun di Injil ini tulis ada penghasut, pemfitnah ya, tapi ya itu memang keadaan dan pergumulan yang ada di bumi ini, doa melawan doa mengatasi pergumulan, doa yang minta perlindungan ya, semua ini ditulis oleh Raja Daud. Jadi hebat sekali dia karena semua isi hatinya yang dia tulis, puji-pujian yang dia jadikan nyanyian, ya mungkin kita hanya lihat Mazmur 23 aja yang udah jadi ada iramanya ya, ada lagunya. Kalau yang lain-lainnya kita belum tahu nih musiknya kayak apa waktu dia nyanyikan. Tapi selama dia bergumul itu, tentu dia lagi main apa harpa dengan dia punya domba-domba kecil yang cuma 2-3 ekor. Tapi semua pergumulan isi hati yang dia tulis ini ada kejadian di sekarangnya. Jadi tetap kitab ini menjawab masalah hidup kami dan bisa juga jadi jalan keluar untuk kita semua. Jadi betapa hebatnya Raja Daud itu sehingga apa jadi yang pergumulan kita, solusinya juga ada di dalam semua yang dia tulis di puji-pujian ini. Ya. Hanya itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih Tuhan. Oke, makasih. Ya, benar Bu. Di sini pujian semua ya di Mazmur ini dari pasal 1 hingga 50. Silakan ibu-ibu yang lain. Jadi saat kita ada pergumulan, mujilah nama Tuhan. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Jangan berdiam saja, jangan tutup mulut. Mulutnya harus dibuka itu. Ada apa-apa nyanyi aja. Ya, nyanyi terus, Ayo terus pulang nyanyi. Pita, silakan pulang Pita. Ada Rema pulang Pita. Kok nanti di surga juga kerjaannya aja cuma nyanyi. Surga terbuka Bu, langsung nanti. Saya Begitu coba tidak ada yang mustahil. Bu Ayu ya, tadi sama seperti Ibu Ayu tadi berkata bahwa kita itu manusia yang hina, tetapi makhluk yang mulia. Jadi seperti saya jadi ingat bagaimana Tuhan itu memuliakan kita.
sama dari awal ketika dia menciptakan dunia ini, sebenarnya kan Tuhan memang memuliakan kita ya. Ya gitu. Makanya ada di Kejadian 1 ya, ayat 26 Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan, ya Tuhan ini, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dari awal Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Jadi dari ayatnya Daud tadi mengatakan bahwa kita begitu mulia sebenarnya di depan Tuhan karena rencana Tuhan dari awal sebelum akhirnya nenek moyang kita Adam jatuh ke dalam dosa. Tadinya kita memang mau Tuhan membuat kita jadi yang baka ya. Ternyata kita punya nenek moyang tidak taat yang akhirnya kita harus menjalankan karena Tuhan itu sangat adil. Dia tetap dengan apa yang dikatakannya tetap maksudnya apa yang dikatakan harus terjadi. Tetapi Tuhan itu setia, kasih. Walaupun kita sudah dikatakan upah dosa adalah maut, kemudian Tuhan mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Jadi Tuhan itu selalu kita semua begitu berarti atau begitu makhluk yang begitu mulia di hadapan Tuhan. Nah, jadi kadang saya selalu berpikir ketika saya berkata sama seseorang, saya terus terang saya takut sekali untuk membuat orang sakit hati karena bagi saya ketika saya menyakiti orang itu, saya menyakiti makhluk Tuhan yang sangat dikasihinya. Makanya saya selalu takut untuk melakukan membuat orang tersinggung atau ya hal-hal yang tidak menyakitkan orang. Karena manusia itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Jadi ketika saya bertemu dengan sesama, itu yang saya pandang bukan misalnya Mbak Rahayu ya, Ibu Rahayu. Saya lihat Mbak Rahayu itu Tuhan Yesus di situ. Jadi saya yang saya anggap selalu itu gitu. Yang saya selalu pandang. Jadi begitulah menurut saya kenapa ya Tuhan itu membuat kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Jadi berarti betapa mulianya manusia itu. Begitu Mbak Ayu. Mudah-mudahan apa yang saya katakan terus terjadi dalam hidup saya, bahwa saya selalu menghormati, menghargai sesama saya, manusia sama. Amin bulan pita, semangat bulan pita. Amin. Jadi jangan menyakiti orang. Kita tegur dengan firman Tuhan, dengan perkataan apa yang Tuhan hikmat apa yang Tuhan berikan. Oke. Jadi jangan menghina. Jadi kita tegur dengan firman atau perkataan. Mintalah hikmat Tuhan. Tuhan berikan roh hikmat-Mu Tuhan supaya aku bisa menegur dia dan tidak menyakiti hati dia. Oke, siapa lagi? Bu Ibu? Ayo ini di Mazmur 8 ayat 2 ada lagunya nih. Oh, saya jadi apa, keinget. Bu? Ya Tuhan, Tuhan kami. Kan ada lagunya. Kayaknya iya. Bu Erna bisa deh. Lagu kan ini. Ya Tuhan, Tuhan kami. Yes. Ya. Oke, itu aja. Aku juga ada di Mazmur berapa gitu. Aku mau bersyukur itu loh, Bu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Nanti di Mazmur berapa? 9. Dari awal sampai akhir gitu. Mazmur 9 bukan? Berapa? Mazmur 9 coba, bener nggak? Ayat 2. Mazmur 9. Iya, coba ayat 2 bener nggak? Mazmur 9. Itu lagunya ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Itu bukan?
karena Kamu itu kebaikanmu. Bukan. Itu Mazmur 9 ayat 2. bukan itu, bukan nanti. Nanti kalau ketemu sampai akhir, endingnya nanti. Jadi pujian penyembahan itu mendobrak surga. Jadi kalau masalah kita genting banget, janganlah dipikirkan. Langsung datang kepada Tuhan, muji nyembah. Walaupun secara daging, secara susah, sulit. Tetapi kita harus paksakan kedagingan kita. Kita matikan kedagingan kita. Oke, Bu? Semangat. Hidup di dalam Tuhan. Ngeri-ngeri saja, gelinding saja sama Tuhan Yesus. Ini semangat Bu Sophie juga semangat nih Bu Sophie. Mantap. Semangat. Oke. Sudah jam 8 lebih, kita tutup, kita lanjutkan besok lagi, kita sharing-sharing lagi. Jadi hidup ini jangan buat sepaneng lah. Hidup Selalu ini enjoy bersama adalah Tuhan. Karena kita berjalan kesempatan. bersama Tuhan. Bukan Betul. berjalan sendiri. Berjalan sendiri nanti sesat nanti. Jangan sampai. Keren deh, keren. Keren ya. Oke bulan pita, silakan tutup dalam doa bulan pita supaya kita terberkati bulan pita. Aduh. Oke, mari kita berdoa. Walking with Jesus dong, nggak sendiri. Yes. Haleluya, kita berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa yang bertata di kerajaan bumi surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Roh Kudus yang hadir pada malam hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Karena kami begitu mendengar firman-Mu, begitu indahnya Tuhan. Sungguh-sungguh luar biasa. Ibu-ibu yang berkumpul di tempat ini, Engkau beri hikmat yang luar biasa Tuhan. Engkau begitu mengasihi ibu-ibu yang ada pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, upah daripada ibu-ibu yang membaca Alkitab pada malam ini sudah Engkau perhitungkan Tuhan. Engkau selalu menjaga ibu-ibu yang berkumpul pada malam ini di dalam setiap langkah hidup mereka, di dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan. Kiranya Tuhan yang menuntun setiap pertindakan yang akan dilakukan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah, kami akan tidur pada malam hari ini. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, penjagaan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari gangguan malam yang hendak mengganggu kami. Keluarga kami, anak kami, suami kami, semuanya ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang hendak kami mohon kepadamu Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan sebelum kami memohon, Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Tuhan, inilah doa kami. Seperti Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Maaf, kita boleh sama-sama ya. Bapa kami di surga. Bapa kami yang ada di sorga, disucikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang kami punya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.